kasih Mas Alvin sudah menerima kami datang ke sini. Sama-sama, terima kasih juga udah mau mampir di tempat saya yang seadanya ini. Terima kasih udah mampir di tempat saya yang sederhana ini. Seadanya ya duduk di pinggir kolam sambil nyantai-nyantai, cerita-cerita pengalaman. Perkenalkan, nama saya Alvin, umur saya 31 tahun. Saya terlahir di keluarga ini anak tunggal. Ya banyak yang bilang itu kalau anak tunggal itu enak, bisa dimanja, apa-apa pasti keturutan. Tapi kerasanya anak tunggal itu nanti di usia 25 tahun ke atas. Udah tahu butuhnya kayak apa, mikir masa depannya sendiri, nggak ada yang sebenarnya kalau punya saudara itu kan Ada teman diskusi. ada teman. Oh nanti ada kakakku, nanti ada adikku yang bisa sama-sama bantu. Setelah umur 25 tahun ke atas, udah mikir masa depan, aku mau nikah umur berapa, aku nanti mau punya anak umur berapa, kalau aku nanti jatuh yang bantu siapa, udah mikir ke situ. Saya kuliah di Undip dulu, ambil sarjana hukum. SMA-nya di Sedes. SMA sempat juga naik aku, karena nggak suka aja dulu sama pilihan orang tua ya. Orang tua kan pasti kan pengennya sekolah yang terbaik. Dulu aku sekolah di Sedes Sapiensia di Bangkong, Semarang. Sekolah swasta yang mungkin terbaik di Semarang. Ya, ada Sedes, Loyola, Karangturi. Sebelumnya saya sekolah di negeri, supaya agak nyantai. Begitu saat sekolah di Sedes kok aturannya ketat banget. Kelas 1 itu sempat nggak naik. Ya mungkin kalau aku nggak naik, mungkin orang tua aku kecewa. Tapi ya mau tak paksakan, aku nggak suka sekolah di situ. Sering bolos. Itu ditanyain wali kelasku dulu. Kamu kalau bolos kemana? Tak jawab apa adanya. Dilihat Pak, nongkrong Pak. Kok enak? Saya nggak suka sekolah di sini. Memang saya dipaksa sekolah di sini. Dan nanti kalau nggak naik gimana? Nggak naik saya pengen pindah. Saya memang nggak suka sekolah di sini. Kalau saya terbiasa bilang apa sih tak rasakan, tak bilang, tak ungkapkan. Entah itu mau wali kelas, mau guru, langsung tak utarakan. Apa yang tak pikir langsung tak utarakan. Singkat cerita nggak naik beneran. Orang tua terima hasil rapot, kamu nggak naik. Ya udah, tapi pindah tau. Kamu nggak suka sekolah di sini. Gak usah, lanjut aja. Duh, kok lanjut ya? Ketemu teman-teman baru. Terus tak paksa untuk aku nyaman, tak paksa aku untuk bisa mengikuti aturan di sekolah itu. Singkat cerita udah selesai, tamat SMA, masuk ke Undip. Aku ambil hukum, dan pas di kuliah aku cepat karena aku nyaman dengan situasi kampusnya, nyaman dengan teman-teman, pelajarannya saya juga suka. Nggak sampai 4 tahun aku lulus. Ya setelah lulus itu kan baru dunia sesungguhnya. Kalau yang dipunya mahasiswa itu kan satu-satunya itu kan idealis. Cari kerjaan maunya yang langsung mapan. Cari kerjaan maunya yang langsung gaji besar, nggak mau namanya merintis. Saya lulus Agustus, baru dapat kerja Februari. Itu pun dibantu dari ya ada keluarga dulu yang bantu. Sebut merek nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Awal aku dulu masuk ya. Awal aku dulu masuk, aku di Indofood. Mau tau aku tau. Siapa yang nggak tahu Indofood? Perusahaan besar, perusahaan yang mungkin udah golongannya internasional. Udah aku masuk situ, udah mulai tahu dunia kerja, mungkin udah mulai nyaman juga. Tapi kok suatu saat ada suara-suara sumbang dari yang bantu aku tadi. Kamu jangan sok sibuk
kamu harus tahu kamu masuk sini itu karena siapa. Mulai dari situ, kok madeg nggak enak didengar ya. Jadi mikir aku kayaknya harus mandiri, aku harus bener-bener cari kerja yang memang karena usahaku sendiri, nggak mau ketergantungan sama orang lagi. Aku yakin aja, aku tuh mampu. Itu masih di Indoku, tapi aku sambil muter, nggak langsung resign, apa yang muter dulu. Kira-kira mana yang lebih cocok sama karakterku. Aku suka mobil, aku suka marketingan, aku suka ketemu orang-orang baru. Kok lihat sales mobil rapi-rapi, gayanya kok kayaknya elit, uangnya banyak ya mesti. Padahal belum ada gambaran sales mobil itu gimana. Muter-muter ke pameran mobil, yang tak tanya bukan harga mobilnya berapa, tak tanya ke salesnya tuh, mas sales mobil lu enak apa enggak? Dijawab ya sawang sinawang mas, jawabnya cuma jawaban template, itu aja. Tak cobalah. Pikirku aku asal nyoba, ini usahaku sendiri, aku nggak minta tolong sama siapa. Aku masukin lamaran, nggak lama aku keterima dulu di Honda, baru aku resign ke Indo. Yo sambil tak sampaikan pesan, ada yang nggak suka aku sama suara-suara yang tadi, seperti jangan sok sibuk, kamu harus tahu kamu kerja di sini tuh karena siapa. Aku sekarang udah bisa mandiri, aku udah bisa cari kerja sendiri. Tak buktikan aku di Honda. Waktu itu aku masih bisa jualan 5 sampai paling banyak aku 9 unit satu bulan. Istilahnya kan pembuktian dulu ya. Di Honda aku bertahan sampai aku masuk 2015 sampai 2019. 2019 tak rasa kok zona nyaman ya Honda itu. Di sales itu kan kalau sewaktu-waktu nanti nggak target, itu bakal di-cut sewaktu-waktu, umur berapapun. Pikirku waktu itu aku masih muda, aku umur 28 atau 29 ya, lupa aku. Aku masih umur segini, kok eman-eman rasanya kalau aku bertahan di situasi yang sama seperti itu terus. Sewaktu nanti aku umur 35, aku umur 40, relasiku yang terbentuk itu aja, kalah sama yang muda-muda, penjualan menurun, aku di-cut. Aku mikirnya sampai situ, kalau nanti umur 40 aku di-cut, aku mau masuk kerja di mana aku bingung, aku mau usaha apa juga kuat gak kuat, ngomong masih muda, aku mutusin untuk keluar. Itu belum ada gambaran aku mau usaha apa. Saat belum ada gambarannya, kerja ikut orang lagi, tapi statusnya bukan yang sales, lebih ke staff. Aman, aku punya gaji tetap, statusku enggak yang sewaktu-waktu bakal di-cut. Amannya cuma di itunya aja, level staffnya aja. Tapi sering kerja di luar kota, kok jauh dari keluarga itu nggak enak ya. Mikir lagi, sebenarnya patokanku untuk dunia itu apa? Ketenangan kah apa keuangan? Tak kejar keuangan aku kok nggak tenang, tetap nggak enak. Megang uang aku kok nggak tenang. Mungkin ke depan itu yang saya cari bukan melulu tentang uang, tapi mungkin kalau yang bahasanya sekarang itu mental health ya. Kesehatan mental, ketenangan itu tadi. Spekulasi lagi, ikut temen, rentalannya kok rame. Aku punya mobil satu, aku masuk situ juga, aku ikut. Itu aku sudah langsung resign dari apapun. Jadi aku modelnya spekulasi. Aku harus fokus satu. Nggak bisa kalau aku kerja di sini, aku jalan usaha. Aku nggak bisa multitasking, aku nggak bisa. Jadi aku harus fokus ke rental nih. Aku mumpung masih muda, aku coba dulu semuanya. Rental jalan, gabung sama temen, tapi sama-sama pusing, sama-sama punya resiko. Aku masih ikut temen. Ini bukan punya aku sendiri. Aku pengen yang punya aku sendiri. Selain itu,
kalau tak tekuni rental antara modal sama resiko kok menurut saya ini ya, mungkin teman-teman rental yang lain udah tahu jalannya atau memang jalannya di itu rezekinya lain lagi. Tapi satu lagi modal sama resikonya kok nggak sebanding. Mobil di rumah saya nggak tenang, mobil keluar sama-sama nggak tenang. Mobil di rumah angsurannya ikut siapa? Mobil kalau keluar takutnya resiko digelapkan, apa resiko dilarikan pikiran sama aja pikiran nggak tenang. Apa ya, aku cari-cari lagi, aku selain otomotif tuh sukanya di mana, kok muternya di mobil lagi yang bisa tak kerjakan di rumah tuh apa. Dulu kan aku rental itu kan banyak waktu luangnya, banyak waktu di rumahnya. Ini dulu itu aku yang tinggal yang di rumah ini kan 2017. Di sini ada lahan kosong sampai ke sini tak tahu untuk apa ya. Kalau untuk kos-kosan kok kayaknya eman-eman umurku, aku masih kuat untuk kerja, masih kuat untuk usaha. Dicek tukangku sini itu ternyata sapi tank kosong, nggak kepake. Dalamnya berapa? 3 meter. Bikin kolam kayaknya asik ini. Bikin kolam asal-asalan. Dulu yang filternya sini asal pertamanya. Udah masuk kolamnya jadi, masuk ini kan trouble terus. Belajar lagi. Kan dulu aku koi itu awalnya hobi. Jadi nggak fokusku nggak koi untuk bisnis. Ya, senang dan memanfaatkan lahan kosong ini. Buat kolam, trouble terus, nggak paham filtrasinya gimana, akhirnya belajar sendiri lewat YouTube, lewat teman-teman, sharing gimana untuk bikin kolam koi yang bagus itu. Banyak yang bilang itu kalau koi, yang penting ngerawat airnya, koinya hidup itu bonus. Kok filter ini nggak tak pakai, aku buat filter ini lagi. Udah jadi, ikannya udah sehat, mulai posting. Asal-asalan tuh kan lihat di Instagram sering teman-teman seller yang posting. Jadinya kok itu harganya berapa? Ada patokan harganya apa enggak? Kok gelap? Biasa nggak punya, aku tak posting sendiri. Harga segini, aku misalkan beli 100.000, tak jual misalkan 120 gitu ya. Kok laku? Untuk uang rokok 150, kok laku? Nah, marginnya berapa? Enggak belum terpikirkan ya? Belum terpikirkan. 1-2 ekor jalan, kok asik ya? Apa mungkin ditekuni bisa juga nih? Coba lagi main ke Blitar aku. Main ke Blitar, kalau petani itu gimana, kayak seller itu gimana, perawatan ikan partaian itu gimana. Fasilitasku dulu belum lengkap, belum ada tempat karantina yang memang benar-benar untuk ikan yang partaian. Resiko matiku nggak 1 atau 2 ekor setelah aku ambil partai. Itu mati hampir kiloan. Jadi setiap hari itu satu plastik gede. Lihatnya ini ya, pasti sedih ya? Sedih. Selain aku sendiri, keluarga. Ya kamu beli mati terus, rugi berapa gitu. Wah tambah pusing kan. Udah nggak usah mikir rugiku. Ini usahaku berlaku aturanku. Kebutuhan rumah berapa, aku tetap bisa nyukupi. Pressure kon di situ. Iya. Aku anak tunggal, aku yang harus bisa nyukupi. Biar aku nggak pusing, kadang kan yang bikin down itu kan nggak dari orang luar juga. Tadi kata yang orang keluarga yang sangat, ya kita butuh supportnya sebenarnya. Iya betul. Kok malah yang bikin down. Nah, merugi berapa kamu gini. Setiap ada yang mati aku bungkus. Diam. Tak umpetin dulu. Buangku nanti malam sampai ke pasar buangku. Jadi nggak di sekitar sini. Supaya tidak ada reaksi keluarga. Iya betul. Minimal biar aku tenang dulu untuk jalankan usaha ini. Istilahnya udah terlanjur basah dulu. Aku udah untung ini tak beli fiber, untung itu tak beli filter, buat beli akuarium, tempat karantina dan lain-lain. Belum ngerasain untung sama sekali. Seneng aja tapi jalaninnya.
ini kalau koi aku murni mikirnya untuk jual beli, nggak bisa. Aku harus pakai hati istilahnya. Ini makhluk hidup ada nyawanya. Kalau murni untuk bisnis, drop jual nggak bisa. Tak karantina dulu, ikannya bener-bener sehat dulu, baru aku posting. Kalau dulu ikan datang posting jual, jual. Selain ikannya gampang sakit, yang kedua sampai customer pastinya nggak sehat. Sedangkan di usaha atau bisnis itu kan tentang kepercayaan pembeli dan penjual, nanti mulut ke mulutnya juga kan ada. Oh, ikannya di sana sehat-sehat, ikannya di sana perawatannya bagus, arahnya udah ke sana. Jadi selain aku juga memperhatikan si koi tetap sehat, customer yang beli di sini pun juga senang. Konsisten itu tadi sih. Jadi apa yang tak perbuat kira-kira kok salah, kok gini, kok mati, kok gitu, kok gagal. Spekulasinya harus cepat. Mumpung masih muda, mumpung masih kuat, relasinya masih banyak. Sama aku kerja di mobil, kok pasarnya kan mirip-mirip sama koi, menengah ke atas. Jadi databaseku tuh udah terbentuk dulu. Aku nggak kesulitan jualnya di situ. Banyak teman-teman mobil kok, kenapa kok larinya ke koi? Aku mulai usaha kan banyak nih. Misalkan aku usaha bakso, kenapa kok bakso? Karena di tempatku belum ada bakso. Tapi kalau aku nggak, bukan di tempatku yang belum ada. Kalau koi di sini juga ada. Angkasa koi ini juga dekat sama sini. Hubungannya tetap baik. Tapi karena aku suka dulu kalau aku mulai usaha. Jadi jalannya juga nyaman, jalannya juga nggak capek, nggak ngeluh terus. Karena aku suka dulu. Karena aku suka, aku jalannya enak, mau ngerawat ikan sakit pun juga tulus gitu loh. Selain itu tujuanku usaha, aku pengen bisa bermanfaat, entah sama temen, entah sama lingkungan, mungkin teman-teman yang kesulitan kerja tadi, buka lapangan kerjaan, kan banyak yang aku nggak pengen kerja dari jam 7 dari jam 8 sampai jam 4, jam 5 sore misalkan. Kalau di tempat itu lebih fleksibel. Memang ada yang standby 1, ada yang freelance. Seperti itu. Jadi gimana caranya bisa bermanfaat untuk sesama itu tadi. Tujuanku awal lebih ke situ. Kenapa kok aku pengen usaha? Itu tadi pengen bermanfaat. Kalau ikut orang terus sama-sama pusingnya. Sama usaha mungkin lebih pusing usaha sendiri. Tapi kalau usaha sendiri kan sama-sama mikir, sama-sama pusing mikir kerajaannya sendiri gitu. Keburu nanti sudah berumur, udah nggak kuat, mumpung masih muda, coba aja dulu. Kalau aku lebih gitu. Oh, kalau target penjualan, dulu mungkin awalnya sebulan tuh bisa 10-20 ekor. Sekarang kalau aku target 150 sampai 200. Kalau sekarang ini loh, kalau mungkin waktu WFH kemarin bisa lebih. Kalau ini mungkin udah normal lagi, 100 sampai 200 ekor. Nah, kalau teman-teman sini ada yang bisa jual sampai 200 ekor, ada bonusnya sendiri. Seperti itu sih. Jadi kalau ditarget lebih dari itu, tempatku belum memadai. Jadi aku harus butuh mungkin kolam tanah atau mungkin kolam permainan gini yang ukurannya lebih besar. Jadi untuk nyimpan stok. Kalau di penjualan koi sendiri dulu awalnya cuma 5 atau 10 ekor aku udah seneng banget. Wih, aku bisa jual 10 ekor, aku sendirian dulu. Aku posting sendiri, aku bisa jual 10 ekor. Makin kesini makin terpacu, jadi ada target, aku sebulan harus berapa. Kan semakin banyak fasilitas, listriknya pun juga banyak lumayan. Kalau aku dari target sebulan sekian ekor, nggak nutup ini untuk listriknya. Aku tuntutnya banyak kalau di koi. Jadi ikan datang karantina, ikan kirim itu harus sehat. Kan butuh waktu paling nggak karantina 2 minggu.
dari tempat karantina ke tempat yang siap jual, dari siap jual ke tempat customer itu kan butuh waktu. Jadi memang apa namanya, harus cash flow-nya harus cepat. Selain itu kalau udah tak target nih, aku udah bisa 100 ekor dari aku sendiri. Coba aku nggak ada yang teman. Yang tadi tak bilang aku pengen bermanfaat untuk mungkin orang-orang terdekatku sini dulu. Aku nggak ada yang teman. Aku bisa 100 ekor, aku aja bisa. Berarti kamu minimal harus bisa. Kalau kamu nggak bisa, ngapain aku ngajak kamu? Kalau yang tetap selain untuk memenuhi targetku, dia pun juga punya etos kerja itu. Terus ngakaliku biar teman-teman di sini juga ada rasa memiliki tempat ini juga. Kalau kedepannya ya ini sebenarnya udah mulai kalau pembuatan kolam, tapi belum fokus sih. Cuma misalkan ada tawaran-tawaran dari customer, Mas aku mau renov kolam, Mas aku mau buat kolam, itu bisa. Cuma belum fokus. Mungkin kedepannya kalau udah ada timnya sendiri, baru arahnya ke pembuatan kolam juga. Buat teman-teman ya yang di sini misalkan mau memulai usaha atau pengen keluar dari zona nyaman, ya harus ini apa namanya, tetek tuh apa ya, harus yakin apa yang kamu sukai, apa yang kamu pengen, apa yang jadi tujuanmu ke depan. Dari kamu mulai sampai kamu finish nanti harus konsisten. Jadi nggak seneng pas awal-awalnya aja. Awal-awalnya wah untungnya banyak. Nanti setelah sepi ditinggal. Kan karena namanya usaha ada naik turunnya. Banyak sekarang belum tentu banyak besok. Jadi kalau pas banyak ya nggak usah sombong. Kalau pas sedikit ya tetap ada yang bisa disyukuri. Gimana caranya kita memperbaiki rasa syukur itu tadi. Kok hari ini aku sepi ya, penjualannya sepi ya. Oh tapi ikanku sehat-sehat, ikanku nggak ada yang mati. Tapi rasaku di sini tetap damai, keluargaku di sini tetap sehat-sehat. Aku mikirnya lebih ke situ sekarang. Jadi nggak melulu tentang rezeki itu datang dari materi. Selain itu apa ya, kalau misalkan mau usaha sendiri itu jaga hubungan yang baik sama lingkungan terdekat mestinya. Kalau di sini misalkan banyak ikan gini ya, ini kan mungkin kalau ada tetangga yang kurang suka, kok berisik brojok airnya, suara-suara airnya, terus kadang mobil parkir juga kan, ada yang ganggu masjid atau ada yang ganggu tetangga lain. Nah itu gimana caranya lah kita jalin hubungannya sesama seller juga. Itu tadi yang tak bilang, kalau pas rame pamer, kalau pas rame sombong, nanti menimbulkan rasa iri dengki loh. Ya yang biasa-biasa aja lah. Kalau pengen memulai usaha atau sudah menjalaninya, takutnya nanti kalau ada suara-suara yang sumbang itu tadi, kalau udah sombong. Ya untuk pesan-pesan untuk teman-teman ini ya, misalkan pengen memulai usaha ya lakukan dengan konsisten, kerja keras, tetap semangat. Apapun kondisinya pasti ada naik turunnya. Yang penting itu gini loh, kamu usaha di sini tujuannya untuk bermanfaat untuk sesamamu kah, atau pengen memperkaya diri sendiri? Ya utamanya tadi, gimana caranya kamu bermanfaat untuk sesamamu. Jadi bisa dilanggengkan nanti usahanya.
Yang terpenting lagi kerjakan sesuatu yang kamu kerjakan sesuatu yang kamu senang, yang memang kamu bisa tekuni untuk masa depanmu nanti. Bahasanya jangan yang usuman itu ya. Kalau yang musiman nanti kamu pas rame seneng, pas usahamu sepi patah semangat. Utamanya itu tadi, kerjakan dulu yang kamu seneng, tetap semangat.